Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Mulia. Saya dari program studi Agribisnis Hortikultura Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang judul mikropropagasi sukun Artocarpus communis force. Tanaman sumber karbohidrat alternatif atau micropropagation of breadfruit Artocarpus communis spores, an alternative carbohydrate source plant. Nah, ini eh, ditulis oleh Farhan Molia dengan nomor induk 0205221141. Lanjut. Nah, terdapat pendahuluan. Nah, latar belakang saya memilih komoditas tanaman sukun ini. Yang pertama, pada komoditi tanaman pangan masih banyak potensi yang dikembangkan, baik untuk tujuan pemenuhan kebutuhan lokal maupun untuk pemasok kebutuhan industri di dunia internasional. Salah satunya yaitu tanaman sukun yang potensialnya untuk dikembangkan adalah sukun yang mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi sehingga di Eropa dikenal dengan nama breadfruit tree atau buah roti. Buah roti ya, bisa disebut buah roti ya yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Nah, menurut Anonim tahun 1996, buah sukun mengandung beberapa komponen penting antara lain karbohidrat senilai 35,5%, protein 0,1%, lemak 0,2%, pati 1,5%, dan VA 0,000026%, abu 1,21%, asam, Cl, P, dan air. Nah, dinyatakan pula bahwa kandungan karbohidrat pada sukun ini hampir sama dengan ubi jalar atau talas, akan tetapi lebih banyak daripada kentang. Nah, di sini latar belakang saya memilih komoditas tanaman pangan ini yang eh, apa namanya itu buah sukun ini itu untuk diaplikasikan ke kultur jaringan. Ya, saya menggunakan teknik budidaya perbanyakan yaitu menggunakan teknik kultur jaringan. Nah, adapun di sini aplikasi teknologi kultur jaringan untuk perbanyakan bibit telah banyak memberikan keuntungan terutama pada tanaman hortikultura. Melalui kultur jaringan ini, tanaman dapat diperbanyak setiap waktu sesuai kebutuhan dan faktor multiplikasi yang cukup tinggi atau aklimatisasi. Kenapa saya memperbanyak bibit menggunakan teknologi kultur jaringan? Dikarenakan untuk memperbanyak dengan kualitas yang cukup tinggi, ya, perbanyakan sebanyak 1.000, 2.000, 3.000, bahkan sampai 10.000 juga bisa menggunakan kultur jaringan. Dan menggunakan kultur jaringan ini cukup pertama eh, apa namanya itu menghasilkan bibit unggul, ya, dikarenakan dengan eh, proses multiplikasi yang cukup tinggi, ya, ya itu yang menggunakan turunan langsung dari induknya. Itu kelebihan dari teknik kultur jaringan. Lanjut. Nah, di sini ada bahan dan metode. Bahan dan metode. Penelitian dilaksanakan di laboratorium biologi sel dan jaringan atau bisa disebut BB Biogen ya, Balai Benih Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian yang berada di Bogor dari bulan Februari 2003 sampai dengan Desember 2004. Nah, adapun metodenya. Metode di dalam penelitian ini yang pertama yaitu pertunasan pada media SK2. Tunas yang berukuran 1 sampai 2 cm hasil subkultur SK1. Subkultur.
Nah, ditanam pada media subkultur 2 yaitu media WPM tambah BA yang kandungannya 0,5 dan 2,0 magnesium per satu tambah zidiazuron 0 dan 0 magnesium. Karena faktor penunasan, nah di sini masih rendah maka tunas disubkulturkan kembali pada media SK3, subkultur 3. Nah, yang kedua yaitu pertunasan pada media SK3. Tunas yang berasal dari media SK2 disubkulturkan pada media yang terbaik dari perlakuan sebelumnya, yaitu WPM, BA, magnesium, triziazuron, dan berhubungan tunas ganda yang terbentuk masih berukuran pendek, maka tunas disubkulturkan kembali pada media elongasi. Lanjut, nah di sini tahap ketiga, metode ketiga, yaitu dengan tahap elongasi tunas tunas yang berukuran pendek senilai 2 cm ditanam pada media untuk memperkerjakan WPM tambah kinetin. Nah, di sini tambahkan kinetin. Pada tahap pertunasan peubah yang diamati jumlah tunas pada media awal SK1, SK2, SK3 dan panjang tunas sentimeter. Nah, tahap keempat itu tahap inisiasi. Inisiasi itu perkembangan akar untuk memacu inisiasi akar. Nah, maka digunakannya yaitu media WPM, IBA, arang aktif. Karena pada perlakuan tersebut di atas belum memberikan hasil yang baik, maka dicobakan perlakuan baru, yaitu dengan WPM tadi, IBA, atau NAA, arang aktif. Seperti itu. Dan satu, dan dua, dan tiga magnesium per satu. Nah, adapun yang tahap yang terakhir yaitu tahap aklimatisasi. Planet yang telah mencapai pertumbuhan optimal dengan dengan struktur akar yang sempurna diuji aklimatisasi di rumah kaca dengan menggunakan kantong plastik hitam. Berbagai kombinasi media tumbuh yang digunakan adalah pertama tanah, tanah dan pupuk, pupuk kandang, dan itu merupakan 1:1 ya, 1:1. Tanah dan pupuk kandang, kandang 1/2. Dan yang ketiga pengujiannya itu tanah dan kompos 1:1, dan yang terakhir yaitu tanah dan kompos 1:2. Perubahan yang diamati adalah presentasi keberhasilan tumbuhan. Mari kita lihat ya dengan metode seperti itu. Nah, adapun hasilnya dari beberapa metode tadi yang telah dijelaskan. Yang pertama, pada pertunasan pada media. Pertunasan pada media seperti apa sih? Ya, bisa dilihat dari hasil dari eh, metode tadi dengan beberapa metode yang kedua itu yang SK2. Penggunaan expand awal mempunyai ukuran lebih panjang 1 sampai 2 cm. Menggunakan adanya peningkatan laju pertumbuhan yang baik untuk multiplikasi. Nah, di sini ada tabel 1 dan 2. Adapun perlakuan untuk memanjakan tunas. Nah, di sini bisa kita amati perlakuan magnesium per satu. Nah, di sini ada perlakuannya, ada BA, TDZ, dan rata-rata jumlah tunas pada media SK 2 bin. Nah, yang paling tinggi yang mana ya? Bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat yang paling tinggi yaitu dengan perlakuan BA-nya 1,5 dan TDZ-nya 0,4. Dengan rata-rata jumlah tunasnya itu ya ini yang paling tinggi yaitu 3,00 dan 2 binnya itu 5,00 ya. Nah, di sini yaitu ada tahap yang kedua yaitu tahap konglongasi tunas. Tunas yang dikulturkan pada media WPM yang diberi BA. Nah, bisa dilihat juga yang di atas itu gambar atau foto A sama B, yaitu foto multiplikasi tunas pada media WPM tanpa zat pengatur tubuh. Ya, bisa kita lihat kanan foto A dan foto. Nah,
Tadi lanjut yang tadi. Nah, lanjut. Eh, untuk dilakukan subkultur pada media baru yaitu media WPM tambah kinetin atau tambah GA. Pada media ini baru terelongasi ketika biakan berumur 2 bulan. Tunasnya menunjukkan pertumbuhan ke arah pemanjangan ukuran tunas. Ya. Yang ketiga yaitu pertunasan pada media SK3, subkultur 3. Peningkatan konsentrasi kinetin dari 1 sampai 3 mengisi per 1 tidak dapat mengacu proses pertumbuhan tunas ke arah pemanjangan. Dengan demikian, penggunaan kinetin dalam konsentrasi rendah yang dikombinasikan dengan GA3 lebih efektif dalam mengacu pemanjangan sel dan buku jaringan tanaman. Nah, lanjut ke tahap 4 yaitu inisiasi perkembangan akar. Untuk memacu perakaran, tanaman hasil perakuan pertunasan tahap ketiga dikulturkan pada media WPM yang diberi IBA dan arang aktif. 2 bulan setelah tanam, pada beberapa biakan pangkal tunas mulai membengkak. Kondisi ini menunjukkan telah terjadinya mekanisme pembentukan kalus terorganisasi yang diikuti dengan inisiasi akar terutama dari media WPM, IBA, dan arang aktif. Nah, lanjut. Nah, di sini merupakan ada tabel. Nah, di sini ada tabel 2 yaitu rata-rata jumlah tunas pada media WPM yang diberi BA dan TDZ. Ya, yang paling banyak di sini perlakuannya yaitu BA2 dan TDJ-nya 0,4 yaitu eh, rata-ratanya yaitu 2,5 dan bulan kedua yaitu 4,5 dan bulan ketiga itu 15. Nah, tabel ketiga itu rata-rata tinggi tunas pada media WPM yang diberi kinetin dan GA3 pada umur 2 bulan, yaitu perlakuan menghasilkan panjang tunas yang mana yang paling tinggi, yaitu kinetin 1 dan GA3 yaitu 5 senilai 4,9 panjang tunasnya. Ya. Memiliki sangat berpengaruh ya perlakuan kinetin 1 tambah GA3 5. Nah, cukup tinggi juga ya panjang tunasnya. Nah, adapun jumlah akar paling banyak berasal dari perlakuan WPM tambah IBA 3 magnesium per 1 yaitu 6,5 dan perlakuan WPM tambah IBA magnesium per 1 yaitu 5,1. Jumlah akar yang banyak sangat diperlukan karena terdapat memperluas bidang serapan hara pada saat aklimatisasi. Bisa kita lihat ini perakaran pada media WPM tambah IBA magnesium A pada gambar A. Dan pada gambar B yaitu WPM tambah IBA magnesium tambah krokokal. Nah, lanjut. Nah, di sini ada foto hasil aklimatisasi pada sukun di rumah kaca. Lanjut. Nah, adapun lanjut ke pembahasan. Media dasar WPM umumnya digunakan untuk berbagai tanaman berkayu dengan kandungan sulfat yang tinggi, maka biosintesa asam amino seperti sintesin, metionin akan meningkat pula. Kedua asam amino tersebut diperlukan untuk biosintesis koenzim A yang terlibat langsung dalam metabolisme. Peningkatan laju pertumbuhan yang dipacu oleh BA dan TDZ dapat berlangsung dengan baik karena adanya peningkatan pembentukan koenzim A sebagai kunci perombakan bahan baku utama
sebelum memasuki siklus Krebs, yaitu menurut Stroger tahun 1975. Nah, pada tahap praakaran, nampak bahwa inisiasi akar terjadi pada perlakuan yang diberikan IBA 2 dan 6 magnesium tanpa diberikan arang aktif. Sedangkan pada konsentrasi IBA 4 magnesium per 1 akar tidak berhasil muncul dengan tunas pada IBA 2 dan 6 magnesium per 1. Yang selanjutnya akan memberikan tanggapan beberapa pula terhadap konsentrasi IBA yang digunakan. Berbeda pada perlakuan yang diberi arang aktif tadi sebanyak 0,5%, ternyata pada ketiga taraf kinetin tersebut sama sekali tidak terjadi inisiasi akar. Nah, pada tahap aklimatisasi, tingkat keberhasilan tumbuh hanya mencapai 70%. Hal tersebut dapat disebabkan antara lain oleh akar yang belum berfungsi normal atau karena tingkat kelembaban rumah kaca yang terlalu rendah ataupun karena kutikula daun yang masih tipis sehingga laju pertumbuhan tanaman belum optimal. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini, hasil dan pembahasan ini, kesimpulannya yaitu media yang terbaik untuk multiplikasi tunas sukun melalui kultur in vitro atau kultur di dalam botol adalah WPM. Dikarenakan WPM yaitu untuk apa namanya itu mengkulturkan tanaman yang berkayu, tambah Ba2 magnesium per 1 tambah ZTI 0,4 dengan jumlah tunas mencapai 15,5. Sedangkan media terbaik untuk elongasi tunas adalah WPM tambah kinetin 1 magnesium per 1 tambah Ga3 5 magnesium per 1. Yang kedua yaitu media terbaik untuk perkembangan perakaran adalah WPM tambah IBA dengan presentasi perakaran yaitu mencapai 60% dan jumlah akar tertinggi yaitu 6,5. Ya. Yang ketiga yaitu media tumbuh terbaik untuk aklimatisasi sukun adalah campuran tanah dan kompos 1:1 dengan tingkat keberhasilan 70%. Keempat, untuk menstimulir perakaran tunas pada kondisi in vitro tidak diperlukan arang aktif. Seperti itu ya hasil kesimpulannya. Ini terdapat referensi daftar pustaka dari berbagai jurnal, berbagai makalah, literasi, berita, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.